Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di kontennya yang begitu heroik, tegas katanya. Orang merasa wah Deddy Mulyadi hebat, tegas. Yang ada adalah ya tidak sesuai dengan yang dicitrakan. Seperti juga halnya dia soal di mana tegasnya? Sangat tidak berkesinambungan, tidak punya konsep, hanya ya sensasi-sensasi ya. Memang betul kata orang-orang, dia hanya pandai beretorika, membawa sensasi, tapi tidak tuntas. Nah, di sini ini tanda kutip ya menjadi agenda atau menjadi PR untuk Dewan. Jangan sampai Dewan yang morat-marit mengikuti yang tidak jelas. Ya, bagaimana soal pendidikan? Dunia pendidikan sudah dihebohkan, tidak boleh wisata, study tour, tidak boleh mengadakan perpisahan. Hal yang remeh-temeh soal perpisahan. Ya, karena kami juga pernah sekolah bagaimana pentingnya perpisahan itu saat kita lulus sekolah. Tapi ya tidak juga menjadikan biaya lebih besar dikeluarkan. Ya, euforia sebagai anak muda itu wajar. Nah, tapi ini yang dirugikan jadinya banyak. Ya, bagaimana teman saya di Tasikmalaya mengeluh yang seharusnya dia punya order rental panggung, rental tenda, rental sound system, sekarang panen itu tidak ada gara-gara Deddy Mulyadi. Nah, apakah itu tidak merugikan sebagian masyarakat dan seurgensi apa? Belum lagi soal ijazah yang disandra oleh sekolah. Sudah banyak video, sudah ada video saya dapat seorang ibu mengeluhkan ternyata datang ke sekolah dia ditolak oleh gurunya, oleh kepseknya, oleh TU-nya karena Deddy Mulyadi belum ngasih uang. Jadi tidak bisa ini sekarang diberikan. Terlebih dia sekolah swasta. Uangnya belum jelas, ini ijazah harus segera diobral. Bagaimana kemudian? Apakah sudah dianggarkan oleh Dewan? Mereka juga paham, guru-guru paham. Nah ini jadi catatan buat anggota Dewan semua. Jangan sampai Anda jadi terbirit-birit, kocar-kacir mengikuti hal-hal yang tidak konkret. Karena jangan sampai ini pemerintahan dipakai main-main. Ya, hanya demi konten-kontenan, ekspektasinya wah ini hebat, ternyata ini hanya menyusahkan banyak orang. Apalagi Dewan dan birokrasi. Ya, bagaimana dia akan memberikan anggaran dari pajak kendaraan bermotor 8 triliun untuk jalan. Kita tunggu, benar nggak? Ya, jangan sampai besok melenoi. Ya, besok ternyata begini begitu. Itu namanya tidak konsisten. Itu namanya tidak konseptual. Ya, nah inilah cemennya Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah soal Studi perpisahan, tour, study tour, anak-anak yang terdampak langsung pada program ini pernah nggak ditanya? Jadi menurut saya ini ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada dalam Undang-Undang Sidiknas bahwa mereka itu
wajib untuk ditanya sebenarnya stakeholder terkait ini. Baik itu anak dari versi anak, baik itu versi orang tua maupun versi guru-guru. Kalau pakai data pasti lebih kuat lagi gitu Pak. Dedi ini akan bisa bertanggung jawab. Data berkata ini begini. Data itu penting kok dalam melakukan kebijakan publik. Itu ilmu ya, bukan karena kata saya gitu. Pembelajaran study tour yang dimaksud tadi kalau emang memberatkan ya mari kita bikin ketentuannya. Karena sebenarnya peraturan Menteri Pendidikan membolehkan pembelajaran di luar kelas. Misalnya belajar sejarah. Oh nih datang ke museum kan boleh. Kemudian belajar biologi langsung ke hutan terdekat. Kalau itu adalah pembelajaran yang berkaitannya dengan peningkatan kualitas dan kapasitas anak-anak, tapi tidak memberatkan, tidak bisa juga seluruhnya anak-anak ini nggak boleh sama sekali belajar di luar sekolah. Maksud saya biar jernih. Kalau misalnya kita wisuda itu biaya duit banyak nggak sih keluar? Banyak, 1 juta. 1 juta? Iya, waktu dulu saya 1 juta. Menurut kamu itu angka yang besar atau yang kecil? Besar. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Gimana ya Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah standar. Oke. Nggak susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Berarti nggak ada masalah dong kalau digusur ya cari tempat yang lebih layak dong untuk kamu tinggal. Iya, nggak apa-apa. Ya aman, silakan. Kalau mau diambil, silakan. Kan yang dipertahankan kita itu cuman rasa kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini itu nggak ada rasa manusia kayak memanusiakan manusia tuh nggak ada. Cuman itu doang. Tapi saya pengen tanya dengan Aura, kalau misalnya nih semua orang dewasa berpikir bahwa kamu salah, menurut kamu, kamunya yang salah atau mereka yang takut kamu benar? Mungkin mereka ya yang takut aku benar. Karena aku bersuara sendiri di antara banyak orang yang gak berani untuk speak up. Tapi kamu pernah berpikir gak jangan-jangan kamu yang salah? Mungkin mungkin pernah berpikir. Ya mungkin salah, cuman kalau dipikir-pikir lagi salahnya di mana? Kan kita memperjuangkan hak kemanusiaan di penggusuran. Oke. Kita bahas ya pelan-pelan ya. Oh, iya, saya juga nggak mau menyakitin kamu karena kamu masih kecil banget. Masih 19 ya. Iya. Masih 19 ya. Ada bapak ya juga di sini ya. Jadi coba kita diskusi sama-sama kali ya. Wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Apaan sih Pak, bukan wisuda? Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Rasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban
pembayaran orang tua. Karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya.